Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6350, Kejeniusan Y, Dewa Sejati kelas 9. Chu Feng berjalan keluar dari formasi dan secara alami memperhatikan pemandangan di langit malam. Chu Feng telah melihat zaman para dewa sejak lama, jadi itu tidak mengherankan. Sebaliknya, Chu Feng sedikit terkejut karena dia bisa melihat retakan aneh di dekat sungai surgawi ke-9 dengan mata telanjangnya melintasi langit berbintang yang luas. Di satu sisi ada cahaya terang, seolah melambangkan zaman para dewa yang terang. Di satu sisi terdapat kekosongan yang merobek, seolah-olah menggambarkan makam kegelapan kuno. Keduanya berdiri di kedua ujung langit, seolah meramalkan sesuatu yang tak pelak membuat Chu Feng berpikir, jangan sebutkan itu. Sebenarnya itu cantik. Namun, zaman para dewa sebenarnya lebih cerah. Chu Feng, apakah menurutmu zaman para dewa mungkin ada hubungannya dengan makam kuno? Tanya Egi. Apa yang dipikirkan Egi juga dipikirkan Chu Feng. Oleh karena itu, saat Chu Feng mengamati, dia juga mencoba mencari hubungan antara keduanya. Akan tetapi, karena dia belum menemukan petunjuk apapun, tentu saja Chu Feng tidak dapat memastikan apapun. Aku tidak tahu. Dari sudut pandang ini, aku hanya bisa melihat dua kata. Kata Chu Feng. Apa? Mata Egi berbinar dan dia sangat penasaran. Kelihatannya bagus, kata Chu Feng. Hahaha. Perlukah kau memberitahuku? Aku, sang ratu, punya mata dan bisa melihatnya juga, kata Egi. Chu Feng tersenyum dan langsung berangkat. Peta itu sudah terbentuk di benak Chu Feng. Ditambah dengan fakta bahwa seorang spiritualis roh dunia memiliki indera arah yang lebih kuat daripada orang biasa, tidak butuh waktu lama bagi Chu Feng untuk tiba di dekat lokasi yang diberikan pada peta oleh Tianjian Chanhua. Hanya saja Chu Feng tidak dapat segera melihat wujud aslinya. Ternyata dunia terhalang oleh penghalang yang kuat. Penghalang itu berasal dari sejenis harta karun penyegel. Ada juga banyak tokoh yang berjaga di luar penghalang. Jika Anda mendekati jarak tertentu, Anda akan diperingatkan oleh pihak lain. Meskipun mereka tidak akan mengambil tindakan langsung, jelas bahwa mereka telah menduduki tempat ini. Klan Abadi? Dari mana klan abadi keluarga Ye berasal? Ada berapa banyak kekuatan di zaman kuno? Apakah tidak ada habisnya? Jika mereka terus seperti ini, dunia seni bela diri akan benar-benar menjadi milik mereka. Egi sedikit tidak puas karena bendera pertempuran yang berkibar dan tanda yang melingkari pinggangnya telah mengungkap identitas pihak lain. Chu Feng, di sisi lain, langsung menyiapkan formasi, ingin masuk dan mencari tahu apa yang tengah terjadi. Meskipun penghalang di sini dibentuk oleh harta karun, untungnya kekuatan pertahanannya tidak kuat. Dengan teknik penghalang Chu Feng, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelinap ke dalamnya. Setelah melewati penghalang itu, yang tampak di depan matanya adalah tanah yang dipenuhi abu. Dari reruntuhan itu, Chu Feng menyimpulkan bahwa ini seharusnya adalah hutan dengan reruntuhan yang terkubur di bawahnya. Tidak yakin apakah karena kobaran api atau karena semua barang berharga telah diambil, Chu Feng bersembunyi dan membaur, namun tidak menemukan sesuatu yang berguna di reruntuhan itu. Bagaimana? Apakah ini metode nenekmu? Tanya Egi. Apinya sudah padam, jadi sulit untuk memastikannya. Namun, karena orang-orang dari Istana Pedang Surgawi berhasil membuat potret nenekku, mereka mungkin menemukan jejak nenekku di dekat sini. Orang-orang dari klan Abadi telah menutup tempat ini, jadi mereka mungkin punya beberapa petunjuk. Aku akan mencari seseorang untuk bertanya, dan aku akan tahu. Chu Feng melakukan apa yang dia katakan dan dengan cepat memilih 9 target. Orang-orang ini memiliki satu kesamaan, kekuatan mereka berada pada tahap awal dewa sejati. Tidak hanya kekuatannya lebih rendah dari Chu Feng, dia juga dapat dengan mudah dikendalikan. Yang paling penting adalah, setelah pengamatan Chu Feng, mereka semua memiliki status dan posisi tertentu, jadi secara alami mereka mengetahui lebih banyak informasi. Namun, di antara anggota klan abadi keluarga Ye di sini, tidak hanya ada yang berada di tahap awal dewa sejati, tetapi juga ada yang berada di tahap akhir dewa sejati, dan bahkan ada yang berada di puncak dewa sejati. Menghadapi keberadaan semacam ini,
Chu Feng tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, puncak dewa sejati adalah tingkat kultivasi terkuat yang diakui oleh dunia seni bela diri yang luas sebelum orang-orang kuat kuno datang ke dunia. Chu Feng saat ini tidak mampu bersaing dengan keberadaan semacam ini. Alasan mengapa Chu Feng memilih 9 orang adalah karena dia menunggu mereka pergi. Dia akan menangkap dan menginterogasi orang yang pergi lebih dulu. Tak lama kemudian, Chu Feng mendapat kesempatan ini. Perlu disebutkan bahwa target Chu Feng adalah 9 orang, dan ke-9 orang ini benar-benar bepergian bersama. Jelas, apa yang harus mereka lakukan tidak mudah. Kemampuan Chu Feng untuk bersembunyi sangat kuat. Meskipun mereka adalah pejuang yang kuat di tahap awal dewa sejati, mereka tidak menyadari apapun ketika Chu Feng mengikutinya dari dekat. Pada saat ini, 9 orang berjalan berdampingan, terbang cepat di udara, dan tujuan perjalanan mereka terungkap selama percakapan mereka. Namun, Chu Feng tidak tertarik dengan tujuan mereka, jadi dia hanya mengambil tindakan. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya terdistorsi dan sebuah kekuatan dahsyat mengikutinya, menyebabkan 9 orang kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri mereka pada saat yang bersamaan. Kemudian, 9 rantai penghalang muncul dari udara tipis dan mengikat 9 orang tersebut. Ketika ke-9 orang itu kebingungan, Chu Feng yang telah menyamarkan wajahnya pun ikut jatuh dari langit. "Siapa kau? Beraninya kau menyerang kami? Kami adalah anggota klan Abadi Ye." Ketika 9 orang itu melihat Chu Feng, mereka bukan saja tidak takut, tetapi mereka malah langsung memarahinya. Identitas keluarga Ye sebagai klan abadi jelas memberi mereka keyakinan besar. "Jangan gugup, teman-teman. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya ingin tahu, mengapa Anda memblokir tempat itu? Apa isinya?" Chu Feng bertanya sambil tersenyum, sangat sopan dan ramah. "Penasaran?" Setelah mendengar ini, beberapa orang agak terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksa ulang Chu Feng. Namun tak lama kemudian, salah seorang tetua angkat bicara, dan sikapnya tidak hanya tidak melunak, tetapi malah menjadi lebih keras. "Kami dari klan Abadie, dan kami adalah yang paling berprinsip. Jika kau ingin mendengar omongan kami, lupakan saja." "Baiklah, aku mengerti. Kau punya nyali, kan?" Chu Feng tidak membuang waktu berbicara dengan mereka dan langsung melakukan mantra. Saat berikutnya, formasi kuat lainnya muncul. Ia berubah menjadi 9 sinar cahaya yang menembus ke dalam pikiran 9 orang dari dahi mereka. Formasi ini secara khusus dirancang untuk menghancurkan keinginan seseorang. Selama berhasil, mereka akan memberitahu Chu Feng semua yang mereka ketahui. Meskipun ke-9 orang ini tangguh dalam perkataan, namun tekad mereka tidak cukup kuat dan mereka dengan cepat dikalahkan oleh formasi tersebut. Chu Feng juga belajar banyak informasi dari mereka. Pertama-tama, klan Abadi sangat mirip dengan klan Abadi Zhao. Mereka menyebut diri mereka klan Abadi karena garis keturunan mereka kuat. Kekuatan dalam klan mereka juga sangat kuat, dengan banyak orang kuat di alam dewa saja. Kekuatan kedua tetua tertinggi bahkan telah mencapai tingkat keempat alam dewa surgawi. Jika informasi mereka akurat, dapat dilihat bahwa kekuatan keluarga Ye sangat mengerikan. Namun, yang paling mengejutkan Chu Feng adalah bahwa pemimpin klan mereka sebenarnya seorang junior. Meski dia junior, dia sama kuatnya dan sebenarnya adalah dewa sejati kelas 9. "Chu Feng, tolong tanyakan lagi, apakah itu level sebenarnya dari dewa sejati tingkat 9? Atau apakah itu sesuatu yang telah dia gunakan untuk meningkatkannya?" Ketika Egi mendengar berita itu, dia merasa luar biasa. "Tahukah kamu, sebelum pertarungan di puncak 9 surga, para pemuda di tahap tengah demigod sudah luar biasa rupanya. Bagaimana bisa dewa sejati kelas 9 tiba-tiba muncul dari keluarga Ye?" Untungnya, Chu Feng dan yang lainnya tumbuh cepat, kalau tidak kesenjangannya akan terlalu besar. Tetapi meskipun Chu Feng dan yang lainnya tumbuh cepat, kesenjangan di antara mereka masih cukup besar. Setelah Chu Feng menegaskan lagi dan lagi, tingkat kultivasi sejati pemimpin klan mereka adalah dewa sejati tingkat 9. Namun, Chu Feng juga mempelajari petunjuk lain yang sangat penting. Pemimpin klan mereka,
Meskipun tingkat kultivasinya yang sebenarnya memang merupakan dewa sejati tingkat 9. Mungkin saja ia memiliki tingkat kultivasi seperti itu karena klannya menggunakan cara khusus. Mereka menyebut metode ini dengan pewarisan keabadian. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.